Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajrudiansyah, NR P15 2019-052. Pada praktikum 2B, saya telah membuat multimedia interaktif dengan skenario jenis sinkronus dan asinkronus dari gambar, teks, video, musik, dan audio sesuai dengan timeline tree yang sudah ditentukan dan dengan menggunakan fungsi tombol. Pada langkah pertama, saya telah mengumpulkan file-file yang akan saya gunakan seperti film, gambar, judul, button, musik, teks, audio, dan tambahan logo. Selanjutnya, pada langkah kedua, saya akan membuat new project dan layer. Untuk new project sendiri, dapat masuk pada file, lalu klik new. Pilih preset yang akan digunakan. Di sini saya menggunakan preset full high definition, lalu klik create. Selanjutnya, masuk pada timeline, lalu masuk pada new layer, lalu buat beberapa layer. Di sini saya menggunakan 6 buah layer, di mana pada layer pertama merupakan background, layer kedua video, layer ketiga teks, layer keempat gambar, layer ke-5 button, dan layer ke-6 action. Selanjutnya, pada langkah ketiga, saya akan mengimportkan file-file yang akan saya gunakan dan membuat suatu background. Di sini saya akan mengimportkan terlebih dahulu seperti gambar, judul, button, musik, audio, dan logo pada Adobe Animate dengan masuk pada library, lalu drag and dropkan file-file yang akan dibutuhkan, masukkan pada library. Selanjutnya, setelah file-file tersebut telah terimport, pada layar pertama saya akan membuat background terlebih dahulu. Pertama saya akan mewarnai pada framework-nya, masuk pada properties, lalu masuk pada stage, lalu klik background color. Di sini saya menggunakan background color dengan kode 000033. Lalu selanjutnya saya membuat 3 buah rectangle tools dengan bentuk persegi panjang, di mana untuk membuat rectangle tools sendiri masuk pada tools, lalu masuk pada rectangle tools. Selanjutnya dapat di-drag sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan. Seperti contohnya pada rectangle tools pada video, di mana saya menggunakan warna yaitu dengan kode FF9933, lalu saya merubah dari segi lebar dan tingginya yaitu dengan lebar 677 dan tingginya 361,55. Selanjutnya saya membuat duplikasi 2 buah rectangle tools kembali dengan menggunakan fungsi Ctrl D agar rectangle tools yang saya duplikasikan menjadi sama dengan rectangle tools pada video. Selanjutnya saya membuat teks pada setiap rectangle toolsnya itu pada persegi panjangnya dengan masuk pada tools, lalu masuk pada text tools, lalu pada frameworknya seperti contoh pada teks video. Di sini saya menggunakan posisi dan size-nya sebesar 263,9, lalu saya merubahnya menjadi static text, di mana static text ini merupakan jenis teks yang tidak dapat diubah secara dinamis. Tulisan yang tertera pada static text tidak akan berubah selama framework dijalankan. Selanjutnya, saya menggunakan karakter font dengan nama Banggotic LTEBT ini, lalu dengan size yang saya gunakan sebesar 91 dengan warna putih. Sama halnya dengan poster ataupun sinopsisnya, saya membuat pengaturan sama dengan teks pada video. Selanjutnya saya memasukkan logo, di drag and dropkan pada framework.
Selanjutnya pada logo ini saya telah mengaturnya dengan lebar dan tingginya sebesar 152 dan tingginya 79,8, lalu disimpan pada setiap sisi samping kiri teks, video, poster, dan sinopsisnya. Selanjutnya saya menambahkan persegi panjang kembali yang difungsikan untuk membedakan titik sebelah kiri difungsikan sebagai tempat tombol dan titik sebelah kanan difungsikan sebagai untuk menampilkan seperti teks, video, ataupun poster. Selanjutnya, pada langkah keempat, di sini saya akan membuat button. Untuk button sendiri, saya menggunakan gambar dengan format PNG. Cukup dengan drag and dropkan saja, seperti ini contohnya. Lalu pada button yang telah saya importkan pada framework, untuk setting pada buttonnya, di sini saya menggunakan tinggi dan lebarnya sebesar 410 dan tingginya 76,2. Lalu pada button sendiri, seperti contohnya pada button C1 ini, dapat diklik kanan lalu convert to symbol, di mana pada convert to symbol ini dapat memasukkan nama dan tipe. Untuk namanya sendiri dapat disesuaikan, dan untuk movie clipnya diganti dengan button dikarenakan gambar tersebut difungsikan sebagai button. Seperti C1, saya menamainya dengan poster. Selanjutnya pada C2, saya menamainya dengan sinopsis dan video. Lalu pada C3, saya menamainya dengan audio untuk simbolnya. Lalu pada C4-nya saya menamainya dengan musik off. Selanjutnya, masuk pada instance name-nya. Pada C1 saya menamai instance name-nya dengan nama hide poster. Pada C2, saya menamainya dengan nama button yaitu hide synopsis video. Untuk button C3 saya menamai instance name-nya dengan stop musik. Dan pada button C4 saya menamainya dengan audio on pada instance name-nya. Selanjutnya, pada langkah kelima saya akan menamai class name dan import video. Untuk class name-nya sendiri, seperti pada gambar, saya masuk pada properties dengan mengklik kanan, lalu masuk pada properties, lalu masuk pada action script, lalu dapat dicentang pada export for action script-nya. Lalu pada kelasnya saya menamainya dengan nama poster, lalu klik OK. Selanjutnya saya akan menamai musik dengan klik kanan, masuk properties, lalu pilih action script, mencentang bagian export for action script-nya, lalu menamai kelasnya dengan nama musik. Selanjutnya untuk audio, saya menamainya dengan nama audio. Selanjutnya, saya akan mengimportkan video untuk disimpan pada Rectangle Tools video. Untuk mengimportkan video dapat masuk pada File, lalu klik Import, lalu Import Video, klik Browse. Lalu saya telah menentukan file video pada folder yang telah saya tentukan. Lalu dapat diklik, lalu klik Open, Next, Next, lalu Finish. Setelah itu, file tersebut telah terimportkan pada framework. Selanjutnya saya membuat pengaturan terlebih dahulu. Pada instance name-nya saya menamainya dengan video, lalu masuk pada show parameternya. Sini saya pada show parameternya merubah volumenya dengan angka 0 dan source-nya merupakan source dari nama video itu sendiri. Selanjutnya, pada langkah ke-6 saya akan membuat sinkronus pada frame pertama. Sinkronus pada frame pertama ini yaitu dengan melakukan pada frame 1 ini saya masuk pada action, di mana pada frame 1 ini akan terjadinya sinkronus dan asinkronus.
Jadi akan menjalankan apa saja yang berjalan secara otomatis. Selanjutnya masuk pada action, lalu dapat masuk pada frame pertama, lalu klik kanan, pilih action. Lalu pada frame pertama ini saya telah memasukkan script atau coding yang telah saya buat lalu dimasukkan pada frame pertama ini, di mana pada stop ini difungsikan untuk berhenti pada frame 1. Lalu terdapat turn on musik, di mana pada var background ini merupakan variabel background, di mana background ini merupakan nama variabelnya. Lalu musik ini merupakan nama kelas dari musik yang telah diinputkan sebelumnya. Lalu var channel background ini merupakan nama variabel untuk channel background-nya. Lalu sound channel ini merupakan library untuk menjalankan fitur suara. Lalu selanjutnya channel background sama dengan background.play ini difungsikan untuk menjalankan musik yang telah diinputkan tadi. Selanjutnya turn on video, di mana video.alpha sama dengan 1 ini difungsikan untuk menjalankan video yang telah diimport sebelumnya, di mana alpha ini sama halnya seperti opacity dengan nilai 1, di mana nilai 1 ini menjalankan video, bila nilai 0 yaitu untuk memberhentikan atau menyembunyikan. Selanjutnya load text ini yaitu var load text. Load text ini merupakan nama variabelnya. Lalu URL loader ini yaitu merupakan URL untuk memuat file teks. Selanjutnya load text.add event listener ini merupakan event yang digunakan untuk memuat suatu teks. Selanjutnya load text.load. Lalu new URL request synopsis.txt ini yaitu difungsikan untuk memuat teks dengan nama file tersebut. Nama file tersebut itu yaitu synopsis.txt. Synopsis.txt ini diambil dari nama teks yang telah saya siapkan pada folder yang telah saya buat. Selanjutnya saya menambahkan script atau coding next frame yang difungsikan untuk berpindah pada frame selanjutnya, yaitu berpindah pada frame kedua, di mana pada frame kedua tersebut difungsikan untuk asinkronusnya untuk menjalankan button-button. Selanjutnya saya membuat insert keyframe kembali pada layer kedua, terkecuali pada insert layer pada gambar, di mana pada gambar ini yaitu agar ketika poster berjalan pada frame ke-1 lalu berpindah pada frame kedua, maka poster tersebut masih tampil dalam frame kedua dan tidak hilang ketika frame 2 berjalan. Selanjutnya saya masuk pada action, lalu pada keyframe kedua, lalu masuk pada action, lalu pada action frame 2 ini saya telah memasukkan script atau coding untuk button-buttonnya. Yang pertama yaitu stop. Stop ini berfungsi untuk berhenti pada frame kedua. Lalu terdapat button untuk menjalankan audio, di mana var suara ini merupakan variabel untuk membuat variabel dengan nama suara, dan sound channel ini difungsikan untuk menjalankan fitur suara. Lalu audio on ini berasal dari instance name dari button C1. Lalu add event listener ini merupakan add untuk event dengan nama eventnya yaitu mouse event. Ketika diklik lalu terdapat function dengan nama suara menyala, dan function
dan terdapat function kembali dengan nama suara menyala, dengan E ini merupakan variabel untuk mouse eventnya. Selanjutnya var I ini, di mana I ini yaitu untuk menyimpan dari audionya, di mana audio ini merupakan nama kelas dari file audio. Nama kelas dari file audio. Selanjutnya suara yaitu merupakan nama variabelnya. i.play ini difungsikan untuk menjalankan audionya. Selanjutnya untuk menjalankan button hide synopsis dan video ini, yaitu hide synopsis dan video ini merupakan instance name dari C2, yaitu dengan nama instance name-nya hide synopsis video. Lalu sama dengan pada button audio terdapat add event listener mouse event.click. Di sini saya menggunakan nama fungsinya yaitu synopsis video. Lalu video stop ini difungsikan untuk menghentikan pemutaran video. Lalu video.alpha sama dengan 0 ini difungsikan untuk menyembunyikan video. Lalu video.seek ini difungsikan untuk mengembalikan waktu video kembali ke semula atau kembali ke titik nolnya. Lalu text.alpha sama dengan 0 ini difungsikan untuk menyembunyikan teks yang dimasukkan pada text tools-nya. Selanjutnya untuk menjalankan button hide posternya, di sini saya menggunakan nama hide poster ini, yaitu merupakan instance name dari C1, yaitu dengan nama hide poster. Selanjutnya pada nama fungsinya, di sini saya menamainya dengan nama sembunyi poster. Lalu poster.alpha sama dengan 0 ini difungsikan untuk menyembunyikan poster atau gambarnya. Lalu untuk button terakhir yaitu menjalankan button stop music, di mana stop music ini merupakan instance name dari button C3 yaitu music off, dengan nama instance name-nya yaitu stop music. Lalu dengan memberikan nama fungsinya yaitu berhenti musik untuk nama fungsinya. Lalu channel backsound.stop ini difungsikan untuk menghentikan laju dari musik tersebut. Selanjutnya saya akan mendemokan mengenai hasil yang telah saya buat. Video, poster, dan sinopsisnya muncul. Lalu audio musik muncul, menyala. Lalu pada C1 ini saya akan menyembunyikan atau meng-hide dari poster. Selanjutnya pada C2 saya akan menyembunyikan dari video dan sinopsisnya atau meng-hide-nya. Selanjutnya saya akan mematikan dari musik mati, lalu saya akan menyalakan dari audionya. Transformer. Seorang remaja Sam Witwicky membeli mobil pertama yang dia tidak tahu. Seperti itu. Sekian penjelasan dari multimedia interaktif dengan skenario jenis sinkronus dan asinkronus. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.